Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wahyuni, NIM 90 100 118 30 akan menjelaskan tentang akad wakalah. Yang pertama yaitu definisi wakalah. Menurut Al-Sarkashi, secara terminologi mendefinisikan wakalah berarti mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada pihak lain, serta menyerahkan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Nah, sedangkan menurut Alauddin Al-Samarkandi mendefinisikan wakalah secara etimologi. Wakalah secara bahasa adalah perlindungan atau al-hafiz. Ada kalanya wakalah bermakna sebagai penyerahan seperti perkataan tawakkaltu alallah, aku pasrah atau aku serahkan masalahku kepada Allah. Wakalah juga berarti menyerahkan atau memasrahkan. Menurut Abu Bakar Muhammad bin Abi Syarkisi. Jadi wakalah itu seseorang wakil sepenuhnya menjalankan kewenangan dan mencakup tanggung jawab orang yang diwakilkan. Artinya perwakilan dalam wakalah mencakup penerimaan hak dan kewajiban. Nah, adapun dasar hukum akad wakalah yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 19 yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia terlihat dan hendaklah dia lihat manakah yang lebih baik, maka hendaklah membawa makanan itu untukmu. Hendaklah ia berlaku lemah lembut dan juga sekali-kali menceritakan hatimu kepada seseorang. Nah, adapun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Burdah yaitu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Ala telah menceritakan kepada kami Abu Usmah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika bendahara yang amanah yang dia melaksanakan tugasnya dengan baik, dan ada kalanya beliau bersabda, yaitu dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan jujur, serta memiliki jiwa yang lapang dada, yang dia mengeluarkan sedekah atau sedekah kepada orang yang berhak sebagaimana diperintahkan, dan sudah termasuk salah satu dari al-mutaqasidin. Kemudian adapun rukun dan syarat wakalah, yang pertama yaitu rukun wakalah, orang yang mewakilkan atau biasa disebut muwakil, orang yang menerima perwakilan yaitu wakil, objek pekerjaan yang diwakilkan muwakil bih, dan sikhat yaitu ijab dan kabul. Nah, adapun syarat wakalah yaitu syarat sikhat berupa tulisan, isyarat ataupun perbuatan tindakan yang menunjukkan untuk mewakilkan. Apabila orang yang dituju untuk menerima perwakilan menolak, maka wakalah tidak sah. Nah, yang kedua yaitu syarat orang yang mewakilkan itu harus cukup umur, berakal, balik, serta
dalam keadaan terpaksa. Kemudian pihak mewakil harus pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. Nah, yang ketiga yaitu syarat yang menerima perwakilan. Berakal balik, wakil harus mengetahui kewenangan yang diwakilkan kepada dirinya. Wakil tidak boleh orang yang terhalang kewenangannya untuk menjalankan kewenangan yang diwakilkan. Nah, yang terakhir yaitu syarat yang terkait dengan yang diwakilkan. Kewenangan ini berupa kewajiban dan hak. Kewenangan juga tidak boleh dikaitkan dengan hak seorang hamba, seperti itu. Kemudian adapun syarat yang selanjutnya yaitu syarat objek wakalah. Syarat objek wakalah, objek merupakan kewenangan muwakil. Objek dapat diwakilkan dan objek wakalah harus jelas dan tidak menimbulkan kebingungan bagi para penerima perwakilan atau yang diterima oleh wakil. Tidak boleh mewakilkan objek dengan yang berhubungan dengan kewajiban ibadah, kecuali ibadah haji, zakat, membayar kafarat, sedekah, kurban, dan lain sebagainya. Nah, adapun wakaf berakhir apabila yang pertama matinya seseorang yang berakat. Yang kedua, salah seorang yang berakat menjadi gila, pekerjaan yang dimaksud dihentikan. Kemudian yang keempat, pemutusan dari mewakil kepada wakil yang diketahui oleh wakil. Kemudian wakil memutuskan sendiri yang diketahui oleh mewakil. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu mewakil keluar dari status kepemilikan objek dan perwakilan. Nah, adapun implementasi wakalah yaitu misalnya dalam pembiayaan mudharabah, lembaga keuangan syariah memberikan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli dengan pembiayaan tersebut. Begitu pula dengan akad salam, istisna, ijarah, dan akad lainnya yang menuntut adanya perwakilan pihak lembaga keuangan syariah oleh nasabah. Selain praktik di atas, lembaga keuangan syariah umumnya ada dua jenis produk yang menggunakan akad wakalah, seperti letter of credit, transfer, clearing, RTGS, inkaso, dan pembayaran gaji. Nah, adapun dengan bentuk kiriman atau transfer adalah jasa pengiriman dana dengan menggunakan sistem elektronik berbasis time gross difference, yaitu real time gross settlement. Nah, adapun clearing yaitu pertukaran warkat atau data keuangan yang berbasis elektronik. Clearing dilakukan dalam rangka untuk penagihan warkat antar bank yang berasal dari wilayah clearing yang sama. Nah, adapun dengan inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau meminta persetujuan pembayaran atau akseptasi atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan atau yang tertarik. Kemudian intercity clearing adalah sarana penagihan
warkat maupun surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Kemudian letter of credit adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang baik antar pulau maupun antar negara, yaitu ekspor impor. Nah, adapun dengan payment adalah jasa pembayaran seperti pembayaran telepon, listrik, pajak dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.